Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Sampai hari ini Tuhan kami bisa hidup, menghirup udara, semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Bapa, kiranya anak-anak muda di tempat ini juga tetap dalam perlindungan-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah hati rohnya tetap tertuju kepadamu Tuhan. Kiralah pasya kata-kata karala. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom, apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan baik dan sehat. Sekalipun kita tidak bertemu, tapi lewat video ini kita semuanya bisa tetap mendengar firman Tuhan. Saya akan sampaikan tentang tema firman Tuhan mungkin sepanjang bulan ini, yaitu yang muda yang dikasih Tuhan. Saya ambil dalam kitab Daniel, saudara. Karena Daniel ini adalah seseorang yang muda serta kawan-kawannya Sadrak, Mesak, Abednego, di mana Tuhan memakainya sangat luar biasa. Karena di waktu mudanya, di masa-masa mudanya, dia berani mengambil sesuatu hal yang berbeda dari orang-orang muda pada umumnya. Nah, dan saya ingin adik-adik di tempat ini, anak-anak muda juga mengalami hal yang sama. Kita lihat perjalanannya hidup Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, di mana dia dipakai luar biasa dalam pemerintahannya. 4 pemerintahan tetap dipakai luar biasa tanpa tergantikan. Kita buka di dalam Daniel yang pertama. Yang pertama, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yehoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semua itu dibawanya ke tanah Senear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada istananya, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudara perhatikan baik-baik. Di sini Raja Nebukadnezar membawa orang-orang dari keturunan bangsawan, anak-anak raja, ya, orang-orang yang muda, yang cakap, yang perawakannya bagus, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan, ini saja di dalam pemerintahan raja dunia ada sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pegawai. Apalagi kita sebagai anak-anak muda di dalam pemerintahan kerajaan Allah, tentunya juga sama, saudara. Tentunya kan seperti itu, bahkan lebih hebat lagi. Tapi saya lihat di sini bahwa, saudara, kita perhatikan
Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamanya Sadrak, Misael dinamanya Mesak, dan Asaria dinamanya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Seorang anak raja, seorang anak bangsawan yang berkecukupan, tapi dia berani mengambil suatu langkah tindakan yang tepat, yaitu berketetapan. Punya suatu komitmen dalam dirinya untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Nah ini saudara, yang pertama yang saudara harus perhatikan anak-anak muda di tempat ini, kalau kita ingin dikasih Tuhan, nah harus ada suatu ketetapan dalam diri kita untuk tidak hidup sama seperti orang dunia. Gaya hidup kita tidak sama seperti orang dunia. Nah, cara bicara kita, tingkah laku kita tentunya harus berbeda dengan cara dunia. Itu baru nanti bisa kita dikasih Tuhan. Saudara perhatikan anak-anak muda yang Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ini. Dia berani mengambil satu ketetapan untuk tidak menajiskan diri. Tentunya kalau ini saudara, makanannya pasti luar biasa enaknya. Bahkan anggur semuanya tersedia. Tapi penguasaan diri anak-anak muda ini sangat luar biasa. Kita tahu kalau anak-anak muda, kalau hal makanan pastilah luar biasa, namanya anak muda kan seperti itu. Tapi ini dia bisa menahan diri. Saudara, kalau adik-adik di rumah dengarkan firman Tuhan ini, mari saudara, kalau saudara ingin dikasih Tuhan, milikilah ketetapan untuk tidak hidup sesuai dengan cara dunia. Tentunya sesuai dengan cara firman Tuhan. Dan saudara perhatikan, ada suatu perbedaan yang Tuhan berikan kepada Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel ini. Saudara perhatikan, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu, saudara. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang mau hidup dalam ketetapan Tuhan, dalam firman Tuhan. Saudara tidak perlu takut adik-adik ketika mengambil keputusan untuk hidup benar. Mungkin dikucilkan dengan teman-teman saudara, dengan teman-teman adik di sekolah, atau dianggap sok suci. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika dia mengambil keputusan untuk berketetapan tidak menajiskan dengan santapan raja, perawakan mereka malah lebih sehat, lebih segar dibandingkan yang lainnya. Artinya apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, adik-adik tidak perlu rugi, tidak perlu merasa rugi. Tapi adik-adik perhatikan, justru perawakan mereka lebih sehat dan bugar. Jadi ketika adik-adik melayani Tuhan, jangan merasa rugi waktumu. Justru ketika saudara melayani Tuhan adik-adik, ada sesuatu yang Tuhan berikan lebih dahsyat lagi. Dan di sini saudara perhatikan adik-adik bahwa mereka dapat kasih karunia bahkan disayang oleh pegawai istana. Ini, mari ada di tempat ini perhatikan. Milikilah ketetapan hari-hari ini untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk mencari Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Orang penuh dengan ketakutan. Orang penuh dengan kekhawatiran. Dan kita tidak tahu ke depannya gimana lagi. Oleh sebab itu di rumah tetap dengar firman Tuhan. Bangun mezbah dengan orang tua. Ajak orang tua, adik-adik kalian berdoa. Karena inilah waktunya untuk mencari Tuhan. Inilah waktunya untuk berdoa. Inilah waktunya banyak berkumpul dengan keluarga.
Tentunya Tuhan punya maksud tersendiri dengan keadaan saat ini. Karena ingin melihat bagaimana iman adik-adik semuanya di tempat ini tetap bertumbuh atau tidak. Ya. Tetap melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Dan saudara perhatikan, di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian berlakulah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya permintaan mereka itu, lalu diadakannya percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjama itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikannya sayur kepada mereka. Kepada keempat orang itu muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Inilah sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika saudara berani mengambil diri kita untuk berketetapan hidup benar, hidup kudus, maka Tuhan juga begitu. Dia akan juga memberikan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan untuk kita. Dikasih pengetahuan, bahkan mempunyai hikmat kebijaksanaan yang luar biasa. Bisa menerjemahkan tulisan-tulisan, wah luar biasa. Bahkan kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, bahkan raja selalu minta pertimbangan kepada 4 orang ini. Karena hikmatnya yang luar biasa, kecerdasannya luar biasa. Jadi mari hari-hari ini, sekalipun adik-adik di rumah tidak bisa kemana-mana, perbanyak baca kitab Daniel. Dan kita nanti akan berseri selama beberapa bulan ini tentang Daniel. Kita kupas bagaimana seorang Daniel yang begitu luar biasa, Sadrak, Meshak, Abednego. Dan saya ingin adik-adik di tempat ini juga sama. Yang pertama, milikilah ketetapan, komitmen dengan Tuhan, menjauhi segala sesuatu yang najis, yang kotor, pergaulan yang tidak benar, jauhkan semuanya itu. Bahkan hari-hari ini malah lebih lagi dekat dengan Tuhan, lebih serius lagi dengan Tuhan, karena kita tidak tahu ke depannya gimana. Seluruh dunia sedang porak-poranda dalam resesi global. 186 negara terpapar corona, berarti hampir semuanya. Dan kita sebagai anak-anak muda, mari punya sesuatu yang luar biasa di dalam keluarga. Ajak orang tua untuk berdoa. Ajak mereka. Waktunya kita untuk mencari Tuhan, merendahkan diri. Dan saya percaya apa saja yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Pasti akan memberikan yang luar biasa. Jadi kalau kita mau dikasih Tuhan, mari kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Saudara tidak akan pernah rugi hidup dalam kebenaran, karena Tuhan adalah kebenaran dan Dia adalah jalan. Maka adik-adik akan diberikan jalan yang luar biasa. Dan kalau saudara adik-adik baca kisah-kisah nanti, saudara perhatikan masa depan orang-orang yang takut akan Tuhan, masa depan Sadrak, Meshak, Abednego dan Daniel itu sangat luar biasa. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, pasti masa depannya indah. Pasti masa depannya penuh pengharapan. Pasti masa depannya sangat luar biasa. Karena dia dikasihi Tuhan. Namanya dikasihi Tuhan, artinya dia selalu disertai Tuhan. Nah ini, kalau disertai Tuhan, maka dikatakan apa saja yang kau kerjakan akan berhasil.
Jadi mari dari saat ini mulai, Tuhan aku mau kau kasih. Tuhan aku mau engkau mengasihi aku. Karena kunci kesuksesan masa depan yang indah, yaitu ketika kita dikasihi oleh Tuhan. Saya akan berdoa buat adik-adik di rumah. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu, segala berkat mujizat pertolongan-Mu sepanjang hari ini, atas kesehatan yang Engkau berikan kepada anak-anak youth, semuanya di dalam perlindungan yang kudus, dan tangan Tuhan selalu memberkati dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka imun yang kuat, antibodi yang kuat, bahkan antivirus yang daripada-Mu Tuhan. Dan diberkatilah keluarga mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.